Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my channel, teman-teman, di channel Mama Nani, guys. Oke, abaikan bila ada ini bocah, teman-teman, biar dia bermain di situ. Oke, jadi kali ini teman-teman kita mau lihat satu video daripada Pojok Terang Channel. Oke, lebih banyak dari negara Arab, organisasi Islam terbesar Nahdlatul Ulama. Nah, ini baru-baru ini Mama lihat banyak sekali ya komentar daripada kalian untuk Mama bikin video channelnya yang lagi satu, tapi ini Mama terjumpa ada lebih menarik, iaitu kemungkinan sejarah Nahdlatul Islam, Nahdlatul Ulama ini ya teman-teman, satu organisasi Islam yang terbesar di Indonesia teman-teman, yang diberitakan begitu lama udah ditubuhkan, dan bukan saja berada di Indonesia, bahkan juga infonya Mama dapat daripada negara Malaysia juga teman-teman ya. Tahniah sekali lagi buat kalian semua, kerana negara Indonesia itu ya memang terkenal dengan banyaknya ulama dan juga menyebarkan sesuatu yang berbentuk Islami ini luar biasa sekali ya bagi Mama teman-teman. Jadi mungkin juga karena jutaan penduduk yang ada di Indonesia ya teman-teman ya, ini menyangkut hal juga kebanyakan mereka, jutaan daripada mereka ini karena penduduknya yang begitu ramai ya. Jadi guys, langsung aja kali ya, tanpa basa-basi kita lihat video yang satu ini, berdurasi cuma 7,5 menit ya teman-teman ya. Nah, ini dia udah minta. Sahabat, sejarah berdirinya organisasi Nahdlatul Ulama atau selanjutnya disebut NU, yang merupakan organisasi Islam terbesar di dunia dengan populasi pengikut sebesar 40 hingga 95 juta jiwa. Masya Allah. Merupakan salah satu organisasi yang didirikan di kota Surabaya pada 31 Januari 1926 oleh beberapa tokoh, namun Kiai Haji Hasim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, serta Kiai Bisri Syansuri merupakan aktor utama di balik suksesnya pendirian NU di masa itu. Berdirinya NU bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah, yang mana peristiwa bersejarah ini lahir di kediaman Kiai Haji Wahab Hasbullah di daerah Kertopaten. Jauh sebelum adanya NU, Kiai Haji Wahid Hasbullah juga sempat mendirikan beberapa organisasi di Indonesia, di antaranya pada tahun 1914 bernama Taswirul Afkar, yang merupakan kelompok diskusi para ulama dan cendekiawan di masa itu. Tak cukup sampai di situ saja sahabat, Kiai Haji Wahid Hasbullah juga kembali mendirikan Nahdlatul Wathon pada tahun 1916 dan Nahdlatul Tujar di 2 tahun setelahnya, yaitu di tahun 1918. Lama banget. Di saat mendirikan NU, para ulama mendiskusikan nama apa yang cocok untuk digunakan pada ormas ini. 3 tokoh pendiri NU. Sebelum-sebelumnya keluar sebuah nama dari Kiai Haji Abdul Hamid, salah satu ulama asal Sedayu, Gresik. Beliau mengusulkan sebuah nama untuk bisa dipakai, yaitu Nuhudul Ulama. Nuhudul Ulama. Kebangkitan ulama. Yang kemudian Kiai Haji Mas Awil Abdul Aziz, yang menurut beberapa sumber, beliau ini juga memiliki hubungan darah dengan keluarga Ampel, berpendapat bahwa kebangkitan bukan lagi kata yang tepat untuk menggambarkan perjuangan ulama pada masa itu, karena kebangkitan ulama sudah berlangsung sejak dahulu. Hanya saja kebangkitan itu belum bisa bersatu secara organisasi. Beliau lalu menawarkan nama Nahdlatul Ulama, yang sebenarnya tidak ada perubahan mencolok secara bahasa, akan tetapi dalam pemaknaan namanya Nahdlatul Ulama lebih mengarah kepada kebangkitan secara bersama-sama dengan pergerakan serentak yang terorganisasi. Nahdlatul Ulama juga tidak bisa dipisahkan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja,
Sebagai tujuan berdirinya organisasi ini, NU hingga saat ini terus mengembangkan semangat mewujudkan tatanan masyarakat yang berkeadilan demi kemaslahatan dan kesejahteraan umat agar terciptanya rahmat bagi alam semesta. Semangat ini juga masih terus dikembangkan ke penjuru dunia melalui kepengurusan cabang di setiap negara tujuan. Januari tahun 2023 ini, sahabat, Nahdlatul Ulama memperingati 1 abad kelahiran sejak tahun 1926 secara kalender Masehi. Seharusnya umur Nahdlatul Ulama masih 97 tahun. 97 tahun. tahun. Kesepakatan saat Muktamar NU ke-32 pada tahun 2010 di Makassar, Sulawesi Selatan memutuskan agar peringatan hari lahir NU mengikuti kalender Hijriah. Maka Nahdlatul Ulama ya, kebangkitan ulama. Dari 1444 Hijriah sampai tahun ini di 1444 Hijriah. Selain itu, ada beberapa ormas Islam yang sempat lahir di Indonesia. Selain dari mereka eksis sampai sekarang, namun ada juga yang harus mengakhiri sejarahnya karena problem-problem tertentu. Kemunculan ormas-ormas Islam sebetulnya bukan tanpa sebab. Ya, MC Rickfresh di dalam buku Sejarah Indonesia Modern menyebutkan faktor-faktor internal munculnya organisasi pergerakan Islam di Indonesia. Yang pertama adalah keinginan untuk melawan kolonialisme Belanda di Indonesia yang pada masa itu mencekik kebebasan hidup bangsa ini. Dan yang kedua, yaitu adanya keinginan untuk melawan kristenisasi bangsa barat di Indonesia melalui para misionaris mereka. Sebanyak lebih dari 100 organisasi Islam yang memiliki pendukung jutaan massa pernah hidup di Indonesia, sahabat. Dan keberadaan ormas-ormas ini terkadang saling berbenturan antara satu dengan yang lainnya karena ideologi yang mereka pikul masing-masing. Dari ratusan ormas yang ada di Indonesia, beberapa dapat disebutkan seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang berafiliasi Sunni dan eksis sampai saat ini. Lalu ada juga Ahlul Bait Indonesia atau ABI, serta Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia atau IJABI dengan afiliasi Syiah. Lepas dari keduanya ada juga yang sudah resmi dilarang perkembangannya seperti Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI, Jamaah Islamiyah atau JI, Front Pembela Islam atau FPI, serta banyak lagi. Mereka juga dilarang tumbuh berkembang di Indonesia karena apa yang mereka kampanyekan bisa mengancam mindset anak bangsa serta berisiko merusak kedaulatan. Ormas-ormas ini juga berkembang cepat sejak dini disebabkan fakta bahwa Indonesia adalah negara mayoritas Islam terbesar di dunia, jadi mudah saja bagi sebuah organisasi untuk menggait kader-kader baru dimanapun mereka mau. Hingga hari ini, NU dan Muhammadiyah mendominasi jamaah ormas Islam di dunia. Keduanya yang kita ketahui sebagai organisasi yang beraliran Ahlus Sunnah wal Jamaah mendapatkan ruang selebar-lebarnya untuk terus memajukan Islam dan Indonesia serta memelihara persatuan dan perdamaian atas segala bentuk perbedaan di negeri kita tercinta. Di hari peringatan 1 abad Nahdlatul Ulama, kita harapkan sayap-sayap Islam yang cinta akan sebuah perdamaian dan memiliki spirit toleran mampu terbang lebih tinggi lagi demi terwujudnya Islam moderat yang rahmatan lil alamin. Teman-teman, begitu tadi ya sejarah tertubuhnya Nahdlatul Ulama ya. Penyebutannya juga Mama kurang pasti banget mana yang betul. Nahdlatul ataupun Nahdlatul Ulama, teman-teman. Yaitu Nahdlatul ini diartikan dengan perkataan yang bisa kita fahami, yaitu dibangkitkan ya, pembangkitan ulama.
Jadi begitu besar sekali peran Nahdlatul Ulama ini bukan saja di negara Indonesia teman-teman, bahkan ada yang mengkomen ya, banyak mama baca di komentar bahawa Nahdlatul Ulama ini juga tersebar di negara Malaysia juga teman-teman. Kurang pasti kita di negara kita bagaimana teman-teman ya. Jadi sesuatu yang baik itu kita ambil, mana yang sesuatu yang kita rasakan ya ya bukan sesuatu yang dapat kita ambil iktibar daripadanya itu kita buang ke tepi. Kita ambil yang positifnya aja teman-teman. Jadi takut kepanjangan juga teman-teman ya videonya. Terima kasih ya karena sesuatu info yang baru kita terima ini teman-teman. Kalau nggak ada daripada netizen, kita juga nggak tahu ya benda-benda begini teman-teman ya. Jadi sekali-sekala bolehlah kita mengenengahkan ya organisasi yang terbesar katanya Nahdlatul Ulama yang ada di Indonesia. Pantasan aja karena ya jutaan penduduk yang ada di negara Indonesia teman-teman. Jadi sampai jumpa lagi ya. Jangan lupa untuk terus support ya video kita berdua, Fifi Risha dan Mama Nani, dengan tekan tombol like, comment, dan share sebanyak-banyaknya teman-teman. Dan jangan lupa untuk subscribe. Dan yang sudah subscribe lama, terima kasih sebanyak-banyaknya. Kita sayang kalian semua. Dan yang baru timbul ataupun baru gabung, terima kasih sebanyak-banyaknya. Welcome to our channel teman-teman. Sampai jumpa lagi di next video teman-teman. Kita pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye.